Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi penaksiran hasil operasi hitung, bilangan cacah ke puluhan dan ratusan dalam bentuk soal cerita. Di mana operasi hitung yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baik, kita langsung masuk ke materi. Dalam menyelesaikan soal cerita, ada 4 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah mendata atau mencatat hal-hal yang kalian ketahui dalam soal tersebut. Di mana hal-hal yang kalian ketahui tersebut biasanya dalam bentuk angka-angka beserta keterangannya. Kemudian yang kedua, kalian perhatikan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Di mana pertanyaan dalam soal tersebut akan menjadi petunjuk kalian untuk menyelesaikan soalnya. Jadi kalian mau pakai cara apa dan bagaimana. Kemudian setelah mencatat data dan memperhatikan pertanyaan, selanjutnya adalah menyelesaikan soal tersebut dengan berbagai cara yang kalian ketahui. Yang keempat, simpulkan. Simpulkan jawaban tersebut berdasarkan pertanyaan pada soal. Nah, untuk lebih mudah dan untuk lebih memahami, mari kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, jumlah siswa laki-laki di SD Merdeka adalah 233 siswa, dan siswa perempuan adalah 187. Taksirlah jumlah siswa di SD Merdeka ke puluhan dan ratusan terdekat. Mari kita selesaikan. Langkah pertama adalah mencari atau mencatat data-data yang kalian ketahui dalam soal. Di mana data yang diketahui dalam soal yang pertama di sini adalah jumlah siswa laki-laki, ini 233. Kemudian ada lagi jumlah siswa perempuan, ini 187. Nah, ketika kalian sudah mencatat semua hal-hal yang diketahui, selanjutnya adalah mencatat pertanyaannya. Di mana dalam soal sini yang ditanyakan adalah taksiran jumlah siswa SD Merdeka. Kita lanjut ke langkah yang ketiga adalah sudah tahu apa saja data-data di soal, kemudian tahu pertanyaannya. Langkah yang ketiga di sini adalah menyelesaikan soal tersebut atau menjawab soal tersebut. Karena di sini diminta untuk melakukan penaksiran ke puluhan dan ratusan terdekat, maka kita mulai di langkah yang pertama yaitu melakukan penaksiran ke puluhan terdekat. Nah, sebelum melakukan penaksiran ke puluhan terdekat, sebelumnya kita lakukan dulu pembulatannya. Nah, di mana pembulatan jumlah siswa laki-laki di sini adalah 233 dibulatkan menjadi 230. Karena dalam aturan pembulatan puluhan terdekat yang diperhatikan ini adalah satuannya, di mana angka satuannya di sini adalah 3, yang berarti kurang dari 5, sehingga dia dibulatkan ke bawah, atau angka satuannya menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah angka satuannya tetap, jadi 230. Kemudian pembulatan jumlah siswa perempuan di sini 187. Ini diperhatikan angka satuannya di sini adalah 7. Karena 7 ini lebih dari 5, maka 7 menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah 1 sehingga menjadi 190. Kemudian taksiran jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 230 ditambah 190 menjadi 420. Ini baru taksiran ke puluhan terdekat. Selanjutnya kita lakukan taksiran ke ratusan terdekat. Kita lakukan pembulatan dulu. Pembulatan jumlah siswa 233, karena ini membulatkan ke ratusan terdekat, maka yang diperhatikan adalah angka puluhannya, sehingga karena angka puluhannya di sini adalah 3 dan kurang dari 5, maka pembulatannya dilakukan pembulatan ke bawah, atau angka satuan dan puluhan menjadi 0 dan angka ratusannya tetap sehingga menjadi 200. Pembulatan jumlah siswa perempuan ini sama dengan 187. Perhatikan pembulatan ratusan yang diperhatikan adalah angka puluhannya, di mana di sini angka puluhannya adalah 8 dan 8 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas, atau satuan dan puluhan menjadi 0 dan ratusan kita tambah menjadi 1, sehingga 187 menjadi 200. Kemudian kita lakukan taksiran ke jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 200 ditambah 200 sama dengan 400. Jadi kita simpulkan taksiran jumlah siswa SD Merdeka ke puluhan adalah 420 siswa dan ke ratusan adalah 400. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Jumlah pengunjung di kebun binatang pada hari Rabu adalah 517 orang.
dan hari Kamis adalah 767 orang. Taksirlah selisih pengunjung pada hari Rabu dan Kamis ke puluhan dan ratusan terdekat. Mari kita selesaikan. Langkah yang pertama, kita catat dulu apa saja data-data yang kita ketahui. Oke, data yang pertama ini adalah pengunjung hari Rabu, ini ada 517 orang. Kemudian pengunjung di hari Kamis, ini ada 767 orang. Selesai mencatat data yang kita ketahui, lanjutnya adalah memperhatikan pertanyaannya. Di mana yang ditanyakan di sini adalah taksiran selisih pengunjung pada hari Rabu dan Kamis. Kita sudah mengetahui data-data plus pertanyaannya. Lanjut kita ke langkah atau ke tahap yang ketiga, yaitu menyelesaikan soalnya. Nah, karena di sini yang diminta adalah kepuluhan dan keratusan, maka yang pertama kita selesaikan kepuluhan terdekat dulu. Dan sebelum menaksir kepuluhan terdekat, kita lakukan pembulatan. Pembulatan pengunjung di hari Rabu, ini adalah 517 menjadi 520, karena untuk melakukan pembulatan ke puluhan, yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Di mana di sini angka satuannya adalah 7, dan 7 ini lebih dari 5, jadi kita bulatkan ke atas, atau satuannya menjadi 0, puluhannya ditambah 1, sehingga dia pembulatannya menjadi 520. Lanjut ke pembulatan pengunjung di hari Kamis. Sini jumlahnya 767 dibulatkan menjadi 770. Karena untuk melakukan pembulatan ke puluhan terdekat, sekali lagi yang harus diperhatikan adalah angka satuannya. Di mana angka satuannya di sini adalah 7 dan 7 lebih dari 5, maka 7 menjadi 0 dan angka puluhannya 6 ditambah 1 sehingga jadi 770. Kemudian, jadi taksiran selisih pengunjung di hari Rabu dan Kamis adalah 770 dikurang 520 sama dengan 250. Lanjut ke taksiran keratusan terdekat. Kita bulatkan terlebih dahulu. Keratusan terdekat, di mana 517 menjadi 500. Karena untuk pembulatan keratusan, sekali lagi yang diperhatikan adalah puluhannya. Di mana di sini puluhannya adalah 1. Sehingga satuan dan puluhan menjadi 0 dan ratusannya tetap. Lanjut ke pembulatan pengunjung di hari Kamis. 767 itu dibulatkan menjadi 800 karena angka puluhannya di sini adalah 6. 6 ini lebih dari 5 sehingga puluhan dan satuan menjadi 0 dan ratusan ditambah jadi 1 jadi 800. Taksiran selisih pengunjung di hari Rabu dan Kamis ini sama dengan 800 dikurang 500 sama dengan 300. Kemudian kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu menyimpulkan. Jadi, taksiran selisih pengunjung di hari Rabu dan Kamis ke puluhan terdekat adalah 250 dan keratusan terdekat adalah 300. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tira memiliki peternakan ayam dengan kandang ayam sebanyak 17 kandang. Bila setiap kandang berisi 115, taksirlah jumlah ayam yang dimiliki Tira ke puluhan terdekat. Baik, kita selesaikan. Langkah yang pertama dalam menyelesaikan soal cerita adalah mencatat hal-hal yang diketahui. Di mana di sini hal-hal yang diketahui yang pertama adalah jumlah kandang ayam Tira. Di sini jumlahnya 17 kandang. Kemudian jumlah ayam setiap kandang di sini 115 ekor ayam. Sudah mencatat semua yang diketahui, kita lanjut ke pertanyaannya. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah taksiran jumlah ayam yang dimiliki Tira ke puluhan terdekat. Baik, kita selesaikan soalnya. Yang pertama kita lakukan dulu pembulatan jumlah kandang ayam Tira. Karena di sini diminta untuk membulatkan ke puluhan terdekat, maka kita perhatikan angka satuannya. 7 lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 20. 7 di sini menjadi 0 dan satuannya ditambah 1 menjadi 20. Lanjut ke pembulatan jumlah ayam setiap kandang 115, ini menjadi 120. Karena angka satuannya di sini adalah 5, maka 5 menjadi 0 dan 1 pada puluhan ditambah jadi 1, jadi 120. Kemudian taksiran jumlah ayam Tira adalah 20 dikali 120 sama dengan 2400. Sehingga disimpulkan, jadi, taksiran jumlah ayam yang dimiliki Tira ke puluhan terdekat adalah 2400 ekor ayam. Lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini merupakan contoh soal yang terakhir.
Sebuah mesin pembuat bakso mampu menghasilkan 237 butir bakso per menit. Taksirlah jumlah bakso yang berhasil dibuat mesin tersebut per detik. Taksirlah ke puluhan terdekat. Oke, baik, kita selesaikan. Kita catat dulu apa saja hal yang diketahui. Yang pertama yaitu bakso yang dihasilkan per menit. Ini adalah 237 butir bakso. Kemudian yang kedua, 1 menit ini sama dengan 60 detik. Perhatikan, di sini nanti akan ditanyakan jumlah bakso yang berhasil dibuat per detik. Sehingga 1 menit kita rubah menjadi per detik. Oke, jadi ini ya yang ditanyakan, bakso yang bisa dibuat per detik. Baik, kita selesaikan. Pembulatan bakso yang dihasilkan per menit. Kita bulatkan dulu. 237 kita bulatkan ke puluhan terdekat. Perhatikan angka satuannya 7 lebih dari 5 sehingga dibulatkan menjadi 240. Kemudian taksiran bakso yang dihasilkan per detik. Perhatikan karena 240 butir bakso ini adalah pembulatan bakso yang dihasilkan per menit, maka untuk mengetahui per detiknya kita bagi dengan 60 karena 1 menit ini kan ada 60 detik. Nah, 240 dibagi 60 sama dengan 4. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bakso yang dibuat per detik adalah 4 butir bakso. Oke, demikian tadi 4 contoh soal yang sudah Ibu berikan. Semoga kalian mampu memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Selamat belajar, semoga sukses dan tambah semakin pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.